Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita disapa oleh firman Tuhan dari Evangelium Matius pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat 31, saudara-saudari. Kita baca secara bergantian. Ayat 27 dikatakan di sana, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus di dunia ini membawa misi. Yang pertama, teaching, mengajar. Dia mengajar kemana dia pergi. Dan itu diimplementasikan oleh gereja pada saat sekarang ini juga. Oleh karena itu ada banyak gereja membangun sekolah-sekolah, bahkan universitas dan lain sebagainya. Dan tidak terlepas, saudara-saudari, gereja itu sebagai cikal bakal ilmu, lahirnya ilmu pengetahuan. Makanya universitas lahir dari gereja sebenarnya, dari biara-biara pada abad mula-mula. Itu yang terjadi, saudara, perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, teologi adalah regina scientianum, katanya, bahwa teologi adalah ratu ilmu pengetahuan. Yang rajanya dialah Allah yang sesungguhnya. Tidak terlepas, Yesus itu selalu teaching, selalu mengajar. Kemana dia? Bahkan bersama-sama murid-muridnya. Berjalan ke sana ke sini untuk mengajar pada saat itu. Ketika kita mentelisik sejarah kedatangan Nomensen juga di Tanah Batak, mereka mengajar, bukan hanya mengajar dari lini formal saja, tetapi informal. Bagaimana cara kehidupan yang higienis, bercocok tanam dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ada pengajaran sebagai implementasi bahwa kita adalah murid Yesus. Yang kedua, saudara-saudari, ketika Yesus datang, bukan hanya mengajar, tetapi preaching, berkhotbah. Berkhotbah, Yesus memberitakan kebenaran-kebenaran yang dari Bapaknya, supaya orang percaya kepada Dia adalah Tuhan yang diutus dan memberikan keselamatan. Yang ketiga lagi, saudara-saudara yang terkasih, tidak terlepas, yaitu healing, menyembuhkan. Yesus menyembuhkan, dan nats ini di mana Yesus menyembuhkan dua orang buta. Gereja juga harus dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik, secara rohani juga, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika misionar datang ke Tanah Batak, apa yang dia lakukan bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mendirikan gereja saja, tetapi mendirikan balai-balai pengobatan. Oleh karena itu, sampai tahun 60-an, HKBP mempunyai 28 balai pengobatan dan 3 rumah sakit yang bisa dikatakan besar pada saat itu. Itu adalah implementasi kasih yang diberikan kepada kita, supaya gereja dan orang-orang Kristen menjadi penyembuh di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudari, Yesus menyembuhkan orang buta, bukan hanya itu. Bagaimana kehidupan orang buta? Orang buta adalah orang yang dimarginalkan pada saat itu. Ada banyak orang-orang buta yang terdapat di daerah itu, saudara-saudara. Yang mereka hidup dari meminta-minta. Orang buta tidak dapat bisa melihat. Mereka bisa hidup hanya belas kasihan orang-orang, saudara-saudara. Pergumulan yang begitu berat dialami. Yang ketika itu tidak sedikit ada orang buta pada saat itu. Kenapa, saudara-saudara? Tidak terlepas kekurangan vitamin A yang mereka konsumsi. Yang kedua lagi, secara geografis, di mana pada saat itu kita mengetahui Israel itu cuaca yang sangat ekstrim, panas dan lain sebagainya, debu yang sangat berterbangan mempengaruhi kesehatan mata juga, saudara-saudara, dan lalat pikat juga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebutaan merupakan salah satu penyakit yang ditakutkan di dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Mereka memarginalkan, menyingkirkan, menganggap sepele dan lain sebagainya. Itu tantangan. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang meminta-minta dari belas kasihan orang lain. Luar biasa. Gereja kita juga mengimplementasikan bagaimana mengangkat mereka supaya mempunyai kehidupan. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka dikumpulkan saudara-saudara gereja kita, mengumpulkan orang-orang yang catat, buta dan lain sebagainya di Lagu Boti yang namanya Hepata. Hepata artinya terbukalah. Ada banyak orang buta di sana, ada banyak juga orang buta yang nikah dengan orang buta. Ketika kita pergi di sana, mereka dibekali di dalam kehidupan mereka supaya mereka mempunyai kompetensi untuk menjalani kehidupan itu. Ketika kita pergi di sana, saudara-saudara, berkeluarga, gereja juga membangun rumah mereka, mengajari mereka bercocok tanam, mengajari mereka menghasilkan uang, tetapi HKBP tidak memperbolehkan mereka lagi meminta-minta. Itu yang gereja perbuat, saudara-saudara. Oleh karena itu, kayak saya pernah pergi ke sana, saya melihat ada satu keluarga, suaminya buta, istrinya buta, dan saya melihat, wah, luar biasa rumahnya ini, tapi tak ada lampu katanya. Tapi apa yang dikatakan kawanku, temanku, dia berkata, botol lain do. Nama pitung kalako, dia pola perlu lapuin. Oh iya. Itu yang gereja perbuat, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kehidupan, mengimplementasikan kedatangan Yesus. Dan kita juga harus melihat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita kembali pada nats ini? Orang buta itu, orang yang mempunyai pergumulan yang begitu berat. Orang yang dimarginalkan, yang disingkirkan. Tetapi apa? Mereka juga ingin kesembuhan, saudara-saudara. Hati mereka juga menjerit dengan keadaan yang mereka alami. Meskipun mereka buta dari sejak lahir, tetapi mereka tidak nyaman dengan itu. Meskipun telah lama mereka mengalami itu, tetapi tidak nyaman dengan itu. Mereka selalu mencari kesembuhan. Dari mana datangnya kesembuhan yang sesungguhnya? Ketika Yesus lewat, saudara-saudara, mereka bukan melihat Yesus. Mereka memang buta secara jasmani, tetapi tidak buta secara rohani. Mereka dapat mendengar, saudara-saudara. Mereka mempunyai iman, saudara-saudara. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 35 ayat 5. Mesias akan datang. Dia adalah anak Daud yang akan mencelikkan mata orang buta. Mereka percaya akan itu. Dari tradisi perjanjian lama yang mereka telah dengar, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih,
Apa yang bisa kita lihat di dalam nats ini? Mari kita jangan hanya mengandalkan penglihatan saja. Mata jasmani saja saudara-saudara. Tetapi mari kita mengandalkan mata rohani kita. Mata iman kita. Di mana kita mengenal Allah. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Mata jasmani saudara-saudara sering menipu dan menyesatkan. Sering iman kita tersesat karena kita melihat realitas yang ada. Oleh karena mata ini, kehidupan kita jadi gundah. Kehidupan kita jadi tidak percaya akan Yesus yang memberikan keselamatan. Oleh karena penglihatan mata jasmani ini, membuat kita, iman kita, goyah juga akan keindahan-keindahan dunia ini yang kita lihat saudara-saudara. Tetapi kita harus mengandalkan mata iman kita, mata rohani kita untuk menapaki setiap kehidupan kita. Kita melihat kehidupan orang lain yang berkelimpahan, yang mempunyai sesuatu yang lebih dari kita, sehingga kita menjadi iri, dengki dan lain sebagainya, jatuh ke dalam dosa, bahkan kejahatan juga saudara-saudara. Oleh karena penglihatan mata jasmani ini. Tetapi di sini orang buta itu dapat mengenal Yesus dengan mata iman mereka, mata rohani mereka. Meskipun secara fisik mereka tidak dapat melihat gambaran Yesus sesungguhnya. Yang berikut lagi kita lihat saudara-saudara yang terkasih. Orang buta itu melihat inilah kesempatan. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Kesempatan di mana mereka berseru-seru. Mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Bukan hanya sekali mereka berseru-seru saudara-saudara, tetapi mereka berseru-seru sepanjang jalan karena mereka yakin dan percaya dia anak Mesias, anak Daud yang akan dapat memberikan keselamatan kepada mereka. Apa yang mereka dapat ketika mereka berseru-seru di jalan itu saudara-saudara? Mereka tidak surut untuk selalu meminta kepada Tuhan. Ini adalah pergumulan kita ketika kita meminta dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sudah lama, sudah bosan saya Tuhan meminta. Tetapi engkau tidak memberikan apa yang saya minta itu. Di manakah engkau ya Bapa? Dan lain sebagainya. Tetapi apa? Selama perjalanan Yesus tidak mendengar mereka ketika mereka berseru-seru. Tetapi keduanya orang buta itu tidak surut, tidak mundur untuk selalu mengejar dan selalu berseru kepada Yesus saudara-saudara. Mereka selalu mempergunakan kesempatan itu. Meskipun mereka di jalan. Untuk meminta keselamatan yang daripada Yesus. Waktu hanya sebentar saudara-saudara. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 16 berkata. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau King James Version berkata. Use all the chance. Borong semua kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Tapi dilarang. Saudara-saudara orang-orang Kristen. Menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Tetapi melihat kesempatan itu. Dan memborong kesempatan itu. Untuk sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terlebih kaula muda. Ketika kita berbicara tentang analisis sosial. Ilmu manajemen. Pasti kita pernah mendengar analisis SWOT ya. S strong, kekuatan. W weakness, kelemahan. O opportunity, kesempatan. T threat, tantangan. Tapi saudara-saudara bagaimana kita melihat itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu orang pintar berkata saudara-saudara. Ketika kita ingin cepat maju kita harus bijak. Mengubah threat, mengubah tantangan
menjadi opportunity, menjadi suatu kesempatan, dan mengubah weakness, kelemahan, menjadi suatu strong, kekuatan. Disitulah, meskipun mereka mempunyai kelemahan, tidak dapat melihat, tetapi mereka mengubah itu menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Orang yang bijak berkata, saudara-saudara, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam sebuah kesempatan. Tetapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam kesulitan, saudara-saudara. Disitulah letaknya, dan kita harus melihat pentingnya kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mempergunakan itu di dalam kehidupan kita. Jangan takluk dengan kesulitan itu, tetapi kita harus mengubah kesulitan itu menjadi kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan Yusuf itu sendiri? Ketika dia di penjara, tidak dibiarkan dirinya keluar dan lain sebagainya. Kehidupan terkekang, terpenjara, tetapi apa? Dia mempergunakan waktu ketika dia dalam kesulitan itu menjadi suatu kesempatan yang baik. Dia memperkenalkan Allah yang dia kenal kepada Firaun, saudara-saudara. Itu yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Jangan mau dikubur oleh masalah atau kesulitan. Orang percaya harus mampu mengubah tantangan, ancaman menjadi peluang, menjadi kesempatan. Dan sebaliknya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Sampai di perjalanan itu Yesus tidak mendengar mereka. Dan sampai Yesus di sebuah rumah. Dan mereka juga mendapatkan Yesus di rumah itu. Dan Yesus menyapa mereka. Info kafit. Ketika aku berseru, jawablah aku Tuhan. Saya ingin berkata, orang percaya tidak hanya berseru, tetapi bergerak dan jumpai Tuhanmu. Itu yang dilakukan orang-orang buta itu. Mereka tidak harus berseru, tetapi mereka bertemu, menjumpai Yesus itu sendiri. Selama perjalanan mereka berseru, Yesus tidak mendengar. Tetapi sesampai di rumah, mereka memperjuangkan kesempatan itu, bertemu dengan Tuhan. Jangan hanya tinggal berseru, info kafit, tetapi jumpai Tuhan yang kita sembah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa yang Yesus inginkan? Mengapa mereka dibiarkan begitu saja? Tidak lain tidak bukan, saudara-saudara. Yesus ingin melihat keseriusan mereka. Ketika mereka berseru, saudara-saudara. Yesus ingin melihat bagaimana kesetiaan mereka. Apakah mereka berasa bosan ketika mereka berseru-seru? Dan lepel nahita dan lain sebagainya. Tetapi orang percaya, kegigihan mereka mencari kesempatan, selalu berseru-seru untuk Tuhan, meminta pertolongan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin melihat juga kesetiaan mereka yang selalu berseru-seru di dalam setiap kesesakan yang mereka alami. Jangan tinggal hanya berseru, tapi bergegaslah. Pakai kesempatan itu. Jumpai, dapatkan, merapatlah kepada Dia yang memberikan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan sama dengan orang buta itu? Kehidupan kita mempertemukan kita berjumpa kepada Tuhan. Kehidupan yang hidup dalam doa, kehidupan yang hidup dalam firman Tuhan mempertemukan kita dengan Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Ketika mereka mendapatkan mukjizat atas perjuangan iman mereka, kita harus mengingat, saudara-saudara, ingin mendapatkan mukjizat harus dengan perjuangan iman, harus dengan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus katakan, jangan beritahukan kepada yang lain. Mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus berkata demikian, saudara-saudara?
Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari sensasi. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk sesuatu hal supaya dia viral, saudara-saudara. Pertolongan Yesus, pertolongan yang harus diterima dan mengucap syukur dengan orang yang menerima pertolongan itu. Oleh karena itu, dia berbeda dengan dunia ini, saudara-saudara. Ketika orang lain memberikan pertolongan, mereka harus disorting dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka viral dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata, jangan kasih tahu, jangan beritahu kepada orang-orang. Itu yang harus kita lihat dan implementasikan dalam kehidupan kita. Kita terpanggil menjadi penolong-penolong untuk sesama yang lain. Tetapi harus seperti yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Yang lain juga, saudara-saudara, tantangan dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya memang orang lain tidak tahu, dan tantangan yang Yesus hadapi adalah tantangan dari orang-orang Romawi, saudara-saudara. Ketika berita itu tersebar, maka dia akan dengan cepat ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Marilah kita berinfokafit dalam kehidupan kita, berseru dalam kehidupan kita, dalam kesesakan kita, agar Yesus menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang Kau ingatkan kami dalam kehidupan kami, agar kami selalu berseru-seru. Kami percaya ya Bapa, Engkau mendengarkan seruan kami. Oleh karena itu, jadikan kami pengikut-pengikut yang gigih, yang setia dalam kehidupan kami, agar kami tidak terlena akan dunia ini, tetapi selalu tetap berseru kepadamu dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu pada saat ini ya Bapa. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan menjadi sukacita yang daripada Tuhan. Sebentar lagi mereka pulang. Berkati mereka dalam perjalanan mereka membawa sukacita yang daripada Bapa. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan kita.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua.